respon. Nah, kemudian karena kita waktunya mepet, udah saya langsung saja ke materi gitu ya. Saya tidak perlu saya tidak memaksa kalian untuk membuka, tapi membuka kamera, langsung saja saya ke materi. Jadi materi sekarang hari ini kita bahas praktikum keempat. Jadi praktikum keempat itu adalah praktikum tentang judulnya adalah frekuensi offset dan kandidat frekuensi pusat ya. Nah, minggu lalu sudah kita bahas tentang bagaimana cara mengakuisisi data dari radio ke menjadi satu segmen, satu paket data dengan frekuensi sampling yang kita harapkan. Dari 48 kilo sampling menjadi 12 kilo sampling. Dari 12 kilo sampling menjadi 387 Hz sampling. Ya. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita mulai memprosesnya. Gitu. Hari ini kita akan memulai untuk memprosesnya. Nah, sebelum saya masuk ke praktikumnya, saya akan ke sebentar ini untuk share screen tentang teorinya, bukan teori sebenarnya, tapi satu hal penting yang harus kalian ingat selalu gitu. Ya, saya share screen dulu ini. Saya share screen. Ya baik, apakah kalian bisa lihat share screen saya ini? Bisa terlihat, Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, jadi tapi sebentar dulu ya. Ini saya akan coba saya kembali lagi. Saya share screen. Apakah kalian bisa lihat kursor yang bergerak ya? Bisa. Ini kursor bergerak saya. Kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi begini, kita sudah bahas minggu lalu gitu ya, kan ini. Kalau saya gambarkan dalam 3 dimensi, itu sinyal yang kalian tangkap itu adalah seperti ini. Ada 180 blok gitu ya. Meskipun sinyal yang seharusnya kita tangkap itu hanya ada 162 gitu. Karena terdiri dari 162 simbol yang masing-masing simbol itu mewakili 2 bit gitu ya, 2 bit. Nah, tapi kenapa 180 ini? Karena untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan clock gitu. Kesalahan clock antara pemancar dan penerima. Nah, kesalahan clock antara pemancar dan penerima itu lazim disebut sebagai jitter timing gitu. Jitter timing ya. Nah, untuk itulah kemudian yang disimpan tidak pas gitu. Jadi tidak perlu mepet seperti jumlah jumlah simbolnya yang 162 simbol itu enggak, yang ada kelebihan gitu. Ada kelebihan blok yang sengaja dipakai untuk berjaga-jaga gitu. Seperti ini kan gambarnya. Nah, kemudian ini kalau 3 dimensi artinya yang ke sana itu adalah waktu, yang kemudian yang ke sini itu adalah frekuensinya gitu. Nah, ini kalau ini dalam 3 dimensi. Nah, kalau dalam 2 dimensi gimana? Seperti ini kan. Jadi ini adalah beberapa blok yang saya print spektrumnya secara acak gitu ya, secara acak. Jadi kalau kita lihat yang muncul adalah ada 4 frekuensi ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kita itu sedang mempunyai satu sistem komunikasi FSK 4 frekuensi. FSK 4 frekuensi gitu ya. Yang masing-masing frekuensinya itu berjarak 1,46 Hz gitu. Sempit banget. Hanya 1,46 Hz gitu. Nah, kalau ada 4 frekuensi, berarti 1,46 dikalikan dengan 4, ya kira-kira 6 Hz lah gitu. Jadi bandwidth secara keseluruhan sistem ini hanya 6 Hz, bayangkan coba. Hanya 6 Hz gitu ya. Nah, karena hanya 6 Hz itulah kemudian sudah kita bahas di minggu lalu gitu, bahwa kalau 12 kilo sampling, itu nggak akan kena gitu ya. Jadi terlalu kurang detail itu. Nah, supaya detail apa? Samplingnya diturunkan dengan faktor 32. Ingat ya, 32.
Sehingga 12 kilo sampling kan diturunkan 32 faktornya menjadi 387 Hz itu. Nah, itulah yang kemudian kita sudah punya sinyal itu sekarang. Kita sudah punya sinyal yang tadinya itu bahkan 48 kHz sampling, sekarang hanya 387 sampling. Sudah kita punya itu. Nah, dari situlah kemudian kita akan memulai untuk mengolahnya. Nah, perlu diingat bahwa seperti ini. Kalian harus ingat, kita mempunyai 4 frekuensi kan, 4 frekuensi yang akan kita detek keberadaannya. Apakah frekuensi pertama, apakah frekuensi kedua, apakah frekuensi ketiga, atau frekuensi keempat itu. Nah, ini memang tidak saya tuliskan F, tapi saya tuliskan P. Itu P0, P1, P2, P3, itu kalian jangan bingung. Ini hanya untuk sekedar menyamakan dengan bahasa pemrograman, sehingga jika kalian tertarik itu bisa kalian sudah download itu gitu ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman ini saya tuliskan P0, P1, P2 dan P3. Ini 4 frekuensi kan. Nah, perlu kalian ingat lagi bahwa 4 frekuensi ini kan kita sudah tahu tadi ya, masing-masing berjarak berapa? Sekitar 1,4 ya tadi itu ya. Masing-masing berjarak berapa? 1,4 tadi itu. Mana tadi? 1,4 ini 1,4648 ya. Ini kan 1,4648. Nah, ini kemudian bagaimana untuk mendeteksi keberadaan masing-masing frekuensi ini? Caranya adalah sistem ini memakai cara seperti ini. Ada frekuensi acuan. Jadi ada reference frekuensi. Dari mana reference frekuensi? Tidak dari mesin penerimanya, tidak dari radio penerimanya, tidak. Jadi frekuensi acuan itu yang dianggap sebagai 0 ya. Jadi titik 0 ini dicari dari sinyal itu sendiri. Dari sinyal itu sendiri kita tentukan posisi nolnya. Kita akan lakukan nanti ini. Nah, kalau kita sudah ketemu 0 ini, kalau seandainya ada sinyal yang datang, yang jaraknya, yang frekuensinya itu ternyata sebelah kirinya, gitu. Sebelah kirinya sejauh 0,7324, oh berarti dia sebagai frekuensi yang kedua, gitu. Kalau ada frekuensi, tahu-tahu frekuensi datang gitu ya, kan datanya random nih, ya tergantung dari datanya kan, datanya random. Jadi kalau misalnya frekuensinya itu ternyata dibandingkan terhadap 0 ini ada sejauh min 2,1972 gitu ya, di sebelah kirinya, min ini maknanya sebelah kirinya gitu. Oh berarti dia itu frekuensi pertama gitu. Nah demikian juga kalau seandainya frekuensinya itu dibandingkan titik 0 itu sebesar 0,7324 gitu. Oh berarti ternyata dia berarti frekuensi yang ketiga gitu. Nah demikian juga seandainya dia di frekuensi yang misalnya dia berjarak sejauh 2,1972, oh berarti dia frekuensi keempat gitu. Nah yang menjadi persoalan adalah ini harus benar-benar akurat gitu ya. Jadi pemilihan frekuensi acuan ini harus akurat karena selain itu kan selain memang ini kan hanya berapa, bayangkan jarak antara frekuensi 1, 2, 3, dan 4, masing-masing frekuensi hanya berjarak berapa? 1,4 kan? 1,4 ya. Karena itu sempit banget. Nah, kemudian saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa masing-masing frekuensi ini ada FSK 4 kan? Jadi frekuensi shift keying 4. Jadi ada 4 frekuensi. Masing-masing frekuensi misalnya frekuensi pertama itu mewakili bit 00. Frekuensi kedua mewakili bit 01. Frekuensi ketiga mewakili bit 10 dan frekuensi keempat mewakili bit 11. Nah, sebenarnya bit ini 00 ini datanya hanya yang ada di muka sini gitu. Jadi datanya hanya ada di muka sini. 0 ini datanya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kemudian 0 ini apa? 0 ini adalah bit sinkronisasi gitu. Jadi bit sinkronisasi yang sengaja dipasang untuk membuat frekuensi ini posisinya menjadi lebih acak, lebih random gitu. Bukan apa-apa, tujuannya agar supaya pada saat ini posisinya random, itu titik tengahnya ini semakin akurat gitu loh. Jadi semakin acak, semakin akurat gitu. Bisa dibayangkan kalau seandainya umumnya dia ada di 0 dan 01 saja gitu ya. Oh dia untuk mencari titik tengah sulit ini. Nggak ketemu titik tengah, kan dia cenderung di sebelah kiri kan. Nah ini kenapa ada jadi random itu ada di kiri dan kanan, itu karena itulah kemudian ditambahi dengan bit sinkronisasi ini ya. Jadi semacam ini bit pengacak sebenarnya ini, bit pengacak yang memang salah satu tujuannya adalah
bagaimana sinyal ini agar supaya lebih random lagi yang datang itu. Jadi sinyal ini memang sudah random, harusnya random ya. Tapi supaya lebih random lagi ditambahi dengan ini. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, pemasangan bit sinkronisasi ini adalah nanti pada saat proses deteksi. Ada manfaatnya itu, akan ada manfaatnya. Nanti akan kita dapatkan itu. Minggu depan mulai kita tahu manfaatnya. Tapi saya ingin agar kalian tahu dulu bahwa bitnya ini pasti disertai dengan ini, tambahan bit gitu ya. Jadi tambahan bit yang kita sebut sebagai bit sinkronisasi gitu ya, atau vektor sinkronisasi gitu ya. Yang jumlahnya sama, itu kan diketahui bahwa panjang datanya adalah 162 ya. Sehingga bit sinkronisasi ini panjangnya juga 162. Jadi kalau kalian, terus berapa Pak itu besarnya? Itu besarnya itu meskipun dianggap random, tapi itu ada perjanjian. Jadi saling mengetahui antara pemancar dan penerima gitu. Saling mengetahui karena nanti akan ada saling cocok mencocokkan. Gitu ya. Apakah bit pertamanya itu 0, apakah bit pertamanya itu kedua, itu tergantung dari bit sinkronisasi yang sudah dikirimkan dari sisi pemancar itu. Oke, ini berarti sudah selesai perihal tentang. Jadi saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa sistem yang kita bahas itu adalah sistem FSK 4 yang dimana frekuensinya ini adalah harga relatif ya. Saya katakan ini relatif ini. Karena ini tergantung nanti frekuensinya berapa. Karena itu dikatakan nanti ada istilahnya kandidat frekuensi pusat. Karena akan banyak sekali kandidat yang muncul di sini. Dan masing-masing kandidat itu akan mempunyai segmen tersendiri untuk dideteksi gitu. Nanti akan muncul beberapa. Tentu saja tidak semua valid itu. Kalau dengan akan muncul frekuensi acuan yang semua akan kita detect gitu. Kalau gagal ya gagal, cari yang lain. Gagal ya gagal, cari yang lain gitu. Ya. Oke, jadi ini pengantar saya di hanya segera pengingat kalian bahwa yang kita deteksi adalah FSK 4 ya di mana frekuensi-frekuensi itu relatif terhadap 0 dengan seperti ini gitu ya. Dengan besarnya seperti ini. Oke, kemudian saya akan pindah ke Raspberry Pi. Ya, apakah kalian sudah bisa melihat screen dari Raspberry Pi saya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi percobaan kita, saya langsung saja. Atau sebentar, belum. Ini jangan dulu. Saya lupa tadi, saya lupa. Kita kembali ke teori dulu. Saya lupa. Saya share screen dulu. Ya, ini ya. Jadi kita di praktik 4 ya. Kita di praktik 4. Jadi seperti ini. Jadi sebagian sudah saya jelaskan ya, menyiapkan kandidat frekuensi pusat ya. Nah, kita mempunyai 162 gitu ya, 162 gitu. Tapi yang kita terima adalah 180 gitu, 180. Dan kita sudah mempunyai satu paket data yang panjang jumlah eh, jumlah samplingnya adalah ini 46080 ini. Di mana ini dikatakan sebagai 180 blok ya, tapi sudah disampling dengan 387 bit itu. Kita punya 46080 sampel ya. Nah, kemudian cara pengolahannya adalah seperti ini, cara pengolahannya. Jadi satu kali pengolahan itu ya, satu kali pengolahan itu diambil 512 itu. Ini pengolahan untuk mengetahui referensi, untuk mengetahui kandidat referensi, gitu ya, kandidat frekuensi pusatnya yang 0 tadi, titik nolnya di mana, gitu ya. Yang pertama, yang jelas bahwa misalnya ini blok ke-1 itu 512, gitu ya. Kemudian blok kedua dia tidak bergeser 512, tapi hanya bergeser 128 saja, 128 sampel gitu ya. Jadi seperempat blok mungkin ya. Kan satu blok sudah kita ketahui di minggu lalu kita sudah bahas, itu panjangnya 256 sampel.
Jadi satu simbol atau satu blok gitu ya, 256 sampel. Nah itu gesernya hanya 128, berarti kan setengah simbol ya yang saya geser. Oke. Nah setengah simbol ini, setiap setengah simbol itu kemudian kita, ini kan 387 ya, kan sudah jadi 387, kita cari spektrumnya gitu, kita cari spektrumnya. Tentu saja tidak lagi 12 kilo ya, sudah 387 ini, dan 387 Hz ya, itunya, samplingnya gitu ya. Nah cuma ada juga proses yang tidak menjadi bahasan kita. Ini adalah swapping. Jadi setiap kali kita dapat sinyal 512 ini, kita akan melaksanakan swap gitu. Swap itu dalam hal ini adalah ngerubah dari 512 itu terdiri dari 256 dan 256. Nah, itu dibagi, dipindah posisinya itu. Jadi posisi yang frekuensi yang tinggi dirubah menjadi rendah, yang rendah menjadi tinggi gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan ada penjelasan sendiri di teori. Itu adalah proses downsamplingnya. Jadi proses downsampling yang berbasis frekuensi. Di mana downsamplingnya 32 tuh. Nah 32 itu mewajibkan hasilnya, kan begitu di downsampling menjadi 32, dia posisinya ada di baseband, dan baseband itu terbalik dia memang terbalik. Nah karena terbalik harus di swap agar supaya kembali ke asalnya gitu. Itu ada teorinya, kita akan bahas di teori di sesi teori nanti. Tapi saya menjelaskan di sini bahwa ini terjadi, dilaksanakan oleh sistem ini. Swapping akibat penurunan sampling dengan faktor 32 tadi. 32 itu genap gitu. Karena genap dia harus di swap. Itu teorinya akan saya jelaskan di sesi teori. Kemudian ini saya mempunyai grafik 3 warna ya. Yang grafik yang agak ruwet ini, yang berwarna jingga ini, itu adalah grafik yang sebenarnya. Jadi grafik satu simbol itu. Jadi satu blok. Satu blok itu kemudian saya buat ini ya. Ini saya gambar spektrumnya. Tentu saja ini satu blok yang sudah jadi berapa? 387 ya. Ini sudah jadi 387 sampling. Itu saya gambarkan seperti ini. Itu satu blok. Nah kemudian kalau satu blok ini saya ambil rata-ratanya, gitu ya, saya ambil rata-ratanya, itu jadilah gambar yang ini, gambar merah muda ini. Jadi gambar merah muda ini adalah gambar jingga ini, tapi sebanyak berapa tadi itu? 360 gambar ya, atau bahkan lebih, 2 kali 360 kan dia hanya gesernya berapa? Bahkan lebih 4 kali ya, dia geser setengah, ya, berarti dia 2 kali 36. Kita punya 2 kali 36 data. Dicari rata-ratanya gitu. Dicari rata-ratanya, ketemulah gambar ini. Gambar yang berwarna merah muda ini. Ini gambar jingga itu yang gambar satu bloknya. Kemudian ini di rata-rata semua. Jadi yang muncul ada berapa blok itu? Ada 360, 180 blok dikalikan 2 gitu ya. Sehingga kita ketemu itu di rata-rata jadilah gambar lebih halus, seakan-akan lebih halus di gambar merah muda ini. Nah kemudian gambar merah muda ini dismoothing, dihaluskan lagi dengan cara seperti ini. Cara penghalusan gambarnya itu adalah ini. Jadi setiap 7 titik itu jadikan 1 titik gitu ya. Ini maksudnya apa? 7 titik ini maksudnya jadi kalau resolusi dari sinyal 387 ini, 387 sampling ini resolusinya adalah 0,7324 ya. Artinya apa? Kalau saya ambil rata-rata 7 itu maknanya adalah saya akan saya untuk memfilter dia menjadi maksimum 6 Hz lah gitu. Jadi 6 Hz itu tidak akan bisa lepas dari hitungan saya gitu. Karena itulah kemudian saya smoothing. Nah, smoothing untuk apa ya? Supaya lebih clear itu, gambarnya lebih clear. Ya, karena gambar lebih clear, tapi jangan sampai melepaskan bandwidth 6 Hz itu. Karena itu pakai rumus ini. Ini kan rumus smoothing 7 titik gitu ya. Sehingga keluar gambar yang lebih smooth seperti ini gitu. Ini kan. Nah, gambar smooth inilah kemudian yang puncak-puncaknya ini itu dianggap sebagai titik pusat. Yang titik nol tadi itu gitu loh. Kemudian kalau ada pertanyaan, loh kok banyak Pak? Iya, memang seperti itu. Karena memang kandidatnya banyak itu. Karena saya katakan sebagai kandidat itu. Nah kemudian kita cari satu persatu nanti.
mana yang valid itu. Mana yang valid itu artinya bahwa atas dasar kandidat frekuensi pusat inilah kemudian saya mencari posisi dari masing-masing frekuensi. Jadi di blok itu, di simbol itu, jadi saya kalau ngomong simbol itu sama dengan blok ya, yang diwakili oleh 256 titik tadi itu. Nah, setiap 256 titik nanti akan saya mencari berapa frekuensinya dia gitu. Nah, dari frekuensi itu kita bandingkan dengan titik pusat ini, titik pusat lincipnya ini. Jadi lincip-lincipnya ini kemudian dianggap sebagai titik pusat, kita bandingkan apakah dia lebih kecil, berapa tadi itu 2,7 itu, apakah dia lebih kecil 0,7, apakah dia lebih besar 0,7, apakah dia lebih besar 2,7 itu ya. Itulah kemudian yang kita anggap sebagai frekuensinya gitu. Nah, kemudian kalau banyak ini, iya. Jadi banyak ini memang ya akan kita lakukan itu, sebanyak itu. Loh, kok banyak sekali, Pak? Iya, tapi oleh perancangnya itu ada semacam apa ya? Ini. Jadi ada kayak semacam, jadi frekuensi pusat itu dibatasi dia, dibatasi. Ini ya mana tadi itu. Jadi dengan cara untuk mengetahui dari secara perhitungan, memang kalau secara gambar kita cari. Secara gambar itu kan kita cari ya posisi apa puncaknya di sini kan ya, kalau secara gambar. Tapi bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah dengan cara seperti ini, dengan cara mencari titik maksimum dari 3 sampel yang berdampingan ini ya. Asal ada satu titik yang paling tinggi kemudian turun lagi, itu kita anggap sebagai kandidat frekuensi pusatnya gitu. Oke. Nah, kemudian tidak itu saja, kemudian kan kita mencari tuh jumlahnya ada berapa itu ya. Nah, itu memang dari pendekatan praktek pengalaman itu dibatasi paling ya hanya plus minus 110-nya lah gitu ya. Atau maksimum 200-nya itu tidak boleh lebih dari, jadi si jumlahnya kandidat tidak boleh lebih dari 200 atau pada posisi plus minus 110 derajat dari titik pusatnya gitu. Gitu ya. Dan kenapa kok ini seperti itu ya memang tidak ada gunanya kalau lebih dari itu gitu. Dalam prakteknya itu tidak ada gunanya gitu. Nah, ada tambahan informasi lagi ya bahwa ini ada informasi lagi ini. Jadi setelah dari gambar inilah ya, dari gambar mana tadi itu gambar ini. Jadi setelah ini ya, jadi setelah di smoothing lagi, jadi setelah di rata-rata, jadi gambar jingga ini, ya, dari gambar merah muda, kemudian dia di smoothing, keluarlah yang biru, tapi biru ini sebenarnya saya geser lagi. Jadi saya geser lagi sebesar 51 titik itu ke arah kiri itu. Untuk apa? Untuk menentukan bahwa tengahnya itu nanti ada di 150 Hz itu. Gitu kan? Jadi agar supaya tengahnya di 150 Hz itu kemudian saya geser. Jadi semua komponen di spektrum yang sudah saya haluskan smoothing tadi itu kemudian saya geser ke kiri gitu ya sebesar 51 sehingga ketemulah titik 150 Hz sehingga tengahnya 150 Hz. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan itu. Dan di sini adalah posisi 150 Hz. Jadi nanti akan ketemu apakah titik itu lebih besar 150 Hz apa lebih kecil dari 150 Hz itu. Itulah yang saya katakan yang ke kanan 110 Hz maksimum, yang ke kiri minimum 110 Hz itu. Lebih dari itu tidak terpakai. Ini kandidatnya maksud itu. Kandidatnya gitu ya. Oke. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Jadi kita akhirnya mempunyai kandidat yang banyak itu. Tapi dibatasi oleh program ini maksimum 200 atau dia tidak lebih dari ini. Tidak lebih dari posisi plus minus ini. Plus minus 110 Hz ini. Ini kan. Itu makanya kemudian meskipun ini masih ada apa puncak-puncak, tapi ini kan sudah di atasnya 110 Hz terhadap 150 Hz. Ini tengahnya 150. Jadi ke kanan tidak di luar 110 Hz itu sudah tidak lagi dihitung gitu ya. Nah, kemudian kita sudah punya kandidat frekuensi-frekuensi pusat itu. Oke.
Nah, sekarang kita mencobanya. Oke, kemudian saya pindah ke oke. Ini seperti biasa. Ya, kalian bisa melihat layar Raspi saya ya. Bisa terlihat. Oke. Jadi ini lagi saya ingatkan bahwa ini semua bisa kalian lakukan sendiri. Jadi seperti kalian itu sedang download GitHub gitu. Nah, kalau kalian download GitHub, kalian tidak akan memahami isinya. Tapi untuk kali ini, karena kalian kuliah resmi, kalian saya ajari isinya. Bahwa kemudian kalian kalau tertarik, silakan mencobanya sendiri. Ya kalau tidak, kalian minimum harus mengerti apa makna telekomunikasi yang ada di dalam situ. Ya, ini ada di posisi ini. Yang kita lakukan adalah sekarang kita pelajari itu apa? Saya melihat dulu petunjuk praktikumnya. Keempat ya. Nanti keempat itu kita masuk ke foldernya, namanya folder. Foldernya namanya adalah kandidat. Ya. Kandidat. Oke, ini kita di sini sudah jadi. Kemudian kita laksanakan yang pertama itu adalah ya kita lihat sekarang saya masih mempunyai file-file yang kemarin ya. File-file yang kemarin itu memang sengaja saya simpan dan itu file-file yang saya anggap sebagai standar supaya seragam itu. File itu ada di data dekat. Data kecil, ya, data besar aja. Data dekat. Ya, ini beberapa file. Kemudian saya mencobanya data dekat. Misalnya ini. WSBR. Ya. Nah, ini saya memakai file. Filenya itu ada di direktori namanya data dekat, berarti kan saya posisinya ada turun dulu satu, kemudian data dekat, dan isinya adalah ini. Ya, kita lihat sekarang apa yang terjadi kalau jadi ini sebenarnya adalah data ini tidak lewat radio tapi sudah kita rekam tempo hari itu kan. Jadi sudah kita rekam kemudian kita jadikan sebagai ya sumber dari percobaan selanjutnya gitu. Ya seperti inilah datanya seperti itu ya. Jadi saya mempunyai gambar ini adalah gambar sinyal di domain waktu gitu ya, di domain waktu nggak perlu. Kemudian ini gambar sinyal spektrumnya tapi masih berapa masih 12 kilo sampling seperti ini. Tidak perlu. Ini juga belum kita perlukan karena ini adalah untuk menghitung SNR belum kita perlukan. Yang kita perlu hanyalah ini seperti contohnya tadi ya, ini. Jadi salah satu sinyalnya adalah ini. Jadi salah satu sinyalnya itu adalah yang secara random saya ambil gitu ya. Itu yang warna hitam. Kemudian saya haluskan, munculnya yang coklat. Ya, muncul yang coklat. Jadi coklat ini adalah proses penghalusan
proses penghalusan dari yang hitam ini sebanyak berapa? 360 blok tadi itu. Kemudian ini dia smoothing lagi dengan 7 titik tadi. Dan setelah itu digeser supaya titik tengahnya itu ada di 150 gitu ya. Sehingga yang muncul itu adalah ini. Ini ada banyak sekali sinyal, banyak sekali kandidat yang akan kita hitung masing-masing nantinya seperti itu. Oke. Ya, jadi memang yang menjadi pokok persoalan pada kali ini adalah ini. Kita bagaimana kita yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah yang hitam ini. Yang hitam itu ada 360 kayak beginian ya. Jadi anggaplah kalau tiga dimensi itu harus seperti itulah. Jadi ada 360 gini gitu ya. Yang hitam-hitam ini kemudian di rata-rata jadilah dia yang coklat. Nah, jadi setelah dia coklat itu kemudian digeser gitu ya, digeser agar supaya titik tengahnya itu tidak di saat kalau 387 bagi 2 itu kan satu berapa? 387 bagi 2 itu apa itu? Jadi kan 187 ya, 387 dibagi 2 itu kan 187,5 itu. Nah, 187,5 itulah kemudian digeser ke 150. Sehingga ini titik pusat sebenarnya di 150 ini, titik pusat ada di sini nih. Ya, di sini sebenarnya titik pusatnya itu 150 ini. Dan ini karena itu kemudian nanti akan kita dapatkan minggu depan kita mulai jelas itu ya bahwa yang kita dapatkan adalah 150 ini yang ke kanan itu frekuensinya positif, kandidatnya positif ya. Kemudian yang ke kiri kandidatnya negatif. Sebenarnya kandidat positif negatif itu tergantung dari posisinya terhadap 150 Hz ini gitu. Gitu. Nah, kemudian ya akan kita dapatkan bagaimana cara mendapatkan SNR kita bahas minggu depan. Tapi sebenarnya yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan titik-titik ini gitu. Nah, titik ini bagaimana ya tadi itu pertama kita mencari rata-rata. Jadi mencari rata-rata dari tadi itu kan dari 360 eh, 360 spektrum tadi itu yang mewakili masing-masing blok tadi. Kemudian diambil rata-ratanya ketemulah yang coklat ini. Setelah itu kemudian setelah ketemu coklat ini barulah kemudian masuk ke kita smoothing. Smoothing harusnya dia di daerah kanan tetap tidak berubah dengan posisi yang coklat. Tapi karena dia digeser sejauh supaya dia di pusatnya yang seharusnya dia pusatnya kan 187,5 karena kan di tengahnya 387 ambil tengahnya tapi agar supaya oleh perancangnya supaya supaya enak gitu mungkin supaya supaya nanti kalau seandainya ada yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh sistem ini itu lebih mudah gitu dengan cara menggesernya tidak di 387,5 titik tengahnya tapi titik tengah dibuat 150 gitu. Nah, itulah dengan cara seperti ini menggeser ke dengan 51 poin ke arah kiri. Jadi ini setelah di smoothing, jadi si coklat ini setelah di smoothing, kemudian dia geser ke arah kiri, jadilah dia gambar yang apa ini biru muda ini. Ya. Nah seperti itulah kemudian ya sampai hari ini kita mendapatkan ini. Ini sudah lumayan kita itu, jadi sudah artinya kita sudah mendapatkan sudah mendapatkan titik kandidatnya, yang itu menjadi acuan kita nanti untuk mendapatkan hasil deteksi, hasil digit-digit akibat dari proses FSK yang sudah terdegradasi oleh noise tadi itu gitu ya. Nah, kita bisa lakukan itu gitu dengan cara mencari titik. Jadi sekali lagi di sini ya, yang ingin yang menjadi penting gitu untuk kalian ketahui bahwa titik acuannya itu bukan dari lokal osilatornya radio, bukan itu menarik itu yang menjadi pengetahuan untuk kalian, pengetahuan tambahan bahwa lokal osilator itu tidak
acuan frekuensi itu tidak harus datang dari lokal osilator gitu. Kenapa seperti itu? Lokal osilator untuk membuat yang presisi itu mahal harganya gitu, mahal. Sehingga oleh produsen sangat dihindari membuat lokal osilator yang mahal itu gitu ya. Itu di percobaan pertama sebenarnya ada tugas yang menyuruh mahasiswa itu untuk mengetahui sebenarnya radio yang dipakai itu apa kualitas dari osilator dari radio yang dipakai dengan aturan part per million ppm gitu ya. Ada gitu. Jadi di setiap radio itu pasti ada ada penjelasan yang menyatakan seberapa baik kualitas dari lokal osilator. Tapi tidak dipakai untuk kali ini ya. Jadi untuk sistem ini lokal osilator itu tidak dipakai dia. Karena akan menjadi mahal dan sulit. Bayangkan lokal osilator yang nanti akan bisa membedakan antara satu hertz itu, bayangkan coba. Ini tidak terbayangkan itu, 1 hertz itu bisa dideteksi gitu loh. Karena itu yang paling enak apa ya dari dia sendiri gitu. Jadi apa acuannya dia sendiri. Dengan cara apa pertama tadi itu bahwa mencari harga rata-rata. Jadi semua itu diambil rata-ratanya, ketemu tengah nanti itu. Ini lincipnya ini. Itu benar-benar dari harga rata-rata yang ada sebanyak satu paket data yang 360 tadi itu ya. Tapi tentu saja tidak semua ini valid itu. Nah, nanti akan kita tahu bahwa sebenarnya yang valid itu yang paling tinggi lah, yang paling tinggi. Tapi kan kita tidak tahu. Kan sistem itu kan, ya kita, apakah kemudian setiap sistem itu harus ada gambar seperti itu? Enggak. Ya kita hanya mendengarkan aja. Hanya kita melihat hasilnya saja kan. Nah, sistem yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini. Tapi apakah kemudian sistem yang sebenarnya seperti ini? Ya enggak lah. Secara teoritis saja ini saya gambarkan seperti ini. Ya. Seperti kalau di HP kalian itu. Apakah semua sistem yang ada itu harus keluar gambarnya? Enggak kan. Hanya orang-orang yang mempelajari saja. Hanya orang-orang yang mempelajari saja yang perlu gambar itu. Ya, ya seperti itulah kira-kira. Maksud dari praktikum kita pada sore hari ini. Baik, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, yang ingin sebelum saya tutup, ini saya tidak mengajari kalian untuk setting peralatan, bukan. Saya mempelajari, saya menyampaikan ini dalam rangka untuk memahami dalamnya. Karena tema intinya adalah problem based learning. Jadi kalian tuh sudah dianggap teori sudah banyak dapat itu. Nah, bagaimana teori itu bermanfaat? Bagaimana teori itu kemudian terpakai oleh suatu sistem? Itulah yang sedang kita bahas ini selama 1 semester ini, ya. Misalnya kalian tahu semua kan di sini tadi. Ini semua kan andalnya FFT semua ini, FFT semua, smoothing kalian sudah tahu lah, kan ya. Jadi ini adalah pemanfaatan dari sistem teori yang sudah kalian pahami selama kuliah sebelum masuk ke semester ini. Ya, baik. Saya kembali ke ya, ada pertanyaan? Pak Titon. Ya, silakan. Ya, Pak Titon, saya izin tanya untuk pembuatan lapresnya, Pak Titon. Laporan sementara? Ya, laporan resmi yang dikumpulin. Ya, laporan resmi itu, sebentar, saya masih memikirkan itu ya. Artinya apa? Saya lebih memilih, bukan apa-apa kan, toh juga beban juga bagi saya itu kalau memeriksa gitu ya. Saya lebih memilih untuk satu kali aja kalian memberikan laporan secara keseluruhan gitu. Jadi mungkin akan saya sampaikan setelah minggu depan kan kita ini UTS ya. Jadi setelah UTS itu akan
sekalian boleh mulai mencicil. Tidak banyak itu sebenarnya, hanya soal bagaimana merangkum sesuatu yang kisi-kisinya nanti akan saya sampaikan. Jadi kisi-kisinya akan saya sampaikan setelah ujian tengah semester nanti. Satu. Kedua, nanti pada tutup semester ini akan ada ujian pakai ITOL, jadi ujian daring ada. Ujian daring itu pakai model multiple choice, itu sudah saya siapkan soalnya gitu. Dan itu semua tidak lepas dari ini. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalian tidak perlu belajar itu. Kalau kalian ikut saja kuliah saya, kalian pasti masih ingat jawabannya, kan jawaban pilihan itu. Jadi harapan saya ya kalian harus ikut itu agar supaya bisa dapat nilai bagus itu di ujian akhirnya nanti itu. Karena ujian akhirnya itu pilihan itu, dan pilihan itu saya yakini dan sudah saya coba untuk mahasiswa terdahulu itu mahasiswa tidak belajar pun bisa, syaratnya ikut, tapi gitu ikut dan dengan seksama memperhatikan gitu ya. Itu jawaban saya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Maksud saya ini Pak, kan Pak Titon kemarin untuk sebelum UTS ngumpulin lapres dari percobaan 1 sampai 4 ya Pak ya? Enggak, itu nanti bukan, nanti akan saya buat. Yang kemarin tuh apa? Kan belum resmi ada toh. Ya tapi dari deadline di grup tanggal 28 Pak. Iya, itu saya cancel. Oh, Saya iya. cancel. Jadi semoga saya semua tahu ya, nanti mungkin nanti PJ-nya akan mengumumkan lah. Semoga saja Ibu PJ ada gitu ya. Saya cancel itu. Saya cancel. Jadi nanti jadi satu saja nanti di akhir semester gitu. Yang isinya adalah rangkuman dari nanti apa kisi-kisinya akan saya sampaikan ke kalian itu. Setelah UTS. Ya Pak Titon, terima kasih Pak Titon. Yuk. Ada yang lain silakan. Silakan. Iya, ya sampai kuliah kemarin. Kan sampai kuliah kemarin tuh, ya toh. Sampai apa kemarin tuh? Yang kita bahas kan kemarin sampai ke ini manfaat dari itu ya. Apa ini tentang image ya, tentang bagaimana apa gejala image toh. Dan sudah tidak hanya image saja, bagaimana ngatasi image kan sudah pelajari, sudah kan ya? Belum? Iya ya. Belum ya? Iya, saya itu karena catatannya sih. Ya belum ya. Hanya gejala image ada itu ya. Ya saya gejala image ya. Ya, jadi janji saya kan setelah gejala image, minggu depan akan saya ajari bagaimana cara ngatasi dengan kuadratur kan begitu ya, kalau nggak salah saya bilang begitu. Oke ya, berarti ya. Ya belum. Ya sebelum itu kan ada banyak contoh dia yang saya contohkan itu. Ya pasti saya tidak akan lari dari itu. Jadi buka-buka aja catatannya itu. Yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada, kuliah saya cukupkan di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.